Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfi Mardia Tasaniah dengan NIM 12304183004 dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab semester 6. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah analisis wacana dengan dosen Ibu Asna Andriani, M.Hum, yaitu menjelaskan penelitian analisis wacana pada sebuah jurnal yang saya ambil dari Journal Communication Spectrum Capturing New Perspective in Communication yang berjudul Fenomena Akun Anonim di Media Sosial sebagai Sumber Informasi dan Ekonomi. Ini adalah analisis wacana pada akun Instagram Lambe Turah oleh Ari Kurnia dari program studi Ilmu Komunikasi Universitas Bakri, Jakarta Selatan. Jadi di sini file jurnalnya sudah saya lampirkan lewat Google Drive dengan link yang sudah saya tuliskan pada slide kedua ini. Untuk metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam jurnal ini yaitu paradigma yang digunakan adalah paradigma konstruktivis yang menentukan bagaimana peneliti memandang suatu masalah penelitian, menentukan metodologi penelitian dan menganalisis data yang diperoleh dari penelitian. Lalu menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa wawancara mendalam atau interview dan terbuka atau open-ended yang berisi kutipan langsung dari narasumber mengenai pengalaman mereka, opini mereka, perasaan atau pengetahuan mereka. Selanjutnya, pengamatan langsung atau direct observation berisi rincian konstruktivis, kegiatan orang-orang, perilaku, aksi, proses interaksi antar manusia atau di dalam organisasi yang semua dapat diamati. Lalu menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan analisis wacana terhadap akun media sosial di salah satu Instagram yang teridentifikasi kepemilikan akun anonim atau tidak ditahu siapa pemilik akun tersebut. Sementara kajian analisis dokumen mencatat hal-hal yang relevan dengan penelitian dari berbagai alat rekam seperti buku, koran, film, dan lain sebagainya. Lalu, prosedur pengumpulan data pada penelitian fenomenologi terhadap langkah-langkah yang harus diikuti, yaitu dimulai dari penentuan lokasi atau individu, kemudian membangun akses dan raport, memilih sampling secara purposif, melaksanakan pengumpulan data itu sendiri di lapangan, lalu mencatat informasi, memecahkan isu-isu lapangan, menyimpan data serta kembali lagi pada langkah awal. Keseluruhan lingkaran pengumpulan data yang akan dilakukan dapat dilihat pada gambar yang telah dilampirkan oleh peneliti pada jurnal ini. Mungkin bisa dilihat lagi di link yang telah saya berikan sebelumnya. Lalu pada kerangka pemikiran di sini konten di Instagram Lambe Turah, lalu menjadi analisis wacana media sosial menurut Van Dijk dan fenomenologi akun anonim. Lalu akan menjadi fenomena akun anonim di media sosial sebagai sumber informasi dan komunikasi. Di dalam jurnal ini, saya merangkum terdapat 4 pembahasan. Yang pertama yaitu media sosial sebagai sumber informasi dan ekonomi yang terdapat pada penjelasan di pendahuluan. Yang kedua yaitu analisis wacana yang diambil dari salah satu tokoh yaitu Van Dijk. Lalu yang ketiga yaitu penelitian fenomenologi menurut Edmund Husserl. Lalu yang keempat yaitu kesimpulan dalam penelitian. Yang pertama, media sosial sebagai sumber informasi dan ekonomi. Kemajuan teknologi dan kepadatan aktivitas seseorang menjadi alasan pemanfaatan telepon pintar atau smartphone sebagai media mobile untuk mendapatkan informasi dan hiburan, hingga dibagikan ke banyak orang secara berantai atau broadcast.
Peran sosial media, khususnya Instagram, yang awalnya sebagai media dokumentasi dan berbagi foto maupun video untuk mendapatkan informasi, juga menjadi sarana bisnis. Sukses sebagai sarana bisnis, Instagram menjadi sarana berbagi berita, baik yang bersifat informatif hingga hiburan. Namun, tidak sedikit akun anonim yang mengatasnamakan perorangan, organisasi, hingga pemerintahan di mana pengelola akun tersebut tidak diketahui identitasnya. Tidak seperti media yang memiliki tanggung jawab menghasilkan konten yang objektif, sosial media Instagram justru menjadi ajang popularitas. Pada jurnal ini, peneliti mengambil sejumlah informasi yang dibagikan oleh salah satu pengguna Instagram, yaitu akun anonim dari Lambe Turah yang sampai saat ini pengikut atau followersnya mencapai 9,9 juta orang. Akun anonim Lambe Turah ini menjadi sumber informasi bagi banyak orang untuk mendapatkan berita hingga hal-hal lain yang viral di media sosial. Televisi seolah tak lagi menjadi sumber media utama menggali referensi karena keterbatasan waktu. Sementara di media sosial, dengan membuka akun anonim, salah satunya itu Lambe Turah, di Instagram, sejumlah informasi yang sedang ramai dibicarakan dengan cepat telah terposting di akun tersebut. Pesan-pesan yang disampaikan pada akun anonim Lambe Turah ini berupa foto, video, rekaman suara, hingga penulisan caption yang jelas. Namun, bisa jadi semua itu berupa asumsi pengelola akun dari Lambe Turah tersebut karena berita tersebut belum tentu fakta atau hanya opini saja. Lalu pembahasan yang kedua yaitu peneliti menggunakan teori analisis wacana menurut Van Dijk. Menurut Van Dijk, analisis wacana memiliki 3 dimensi, yaitu teks, kognisi sosial, dan konteks sosial dengan kerangka sebagai berikut. Yang pertama yaitu teks. Melihat suatu teks terdiri dari tingkatan, yaitu struktur makro, kerangka suatu teks, dan struktur mikro. Struktur makro yaitu merupakan makna global atau umum dari suatu teks yang dapat diamati dengan melihat topik atau tema yang dikedepankan dalam suatu tulisan. Lalu tingkatan yang kedua yaitu kerangka suatu teks yang tersusun pada tulisan secara utuh. Jadi kerangka teksnya. Lalu tingkatan yang ketiga yaitu lebih mengerucut struktur mikro, yaitu wacana yang dapat diamati dari bagian kecil suatu teks, yakni berupa kata, kalimat, proposisi, anak kalimat, parafrase, dan gambar. Lalu dimensi yang kedua yaitu kognisi sosial, merupakan kesadaran wartawan yang membentuk teks tersebut. Kognisi sosial ini penting dan menjadi kerangka yang tidak terpisahkan untuk memahami teks media. Pendekatan kognitif didasarkan pada asumsi bahwa teks tidak mempunyai makna, tetapi makna itu diberikan oleh pemakai bahasa, atau lebih tepatnya proses kesadaran mental dari pemakai bahasa itu sendiri. Lalu dimensi yang terakhir yaitu konteks sosial, memanfaatkan dan mengambil analisis linguistik tentang kosakata, kalimat, proposisi, dan paragraf untuk menjelaskan dan memaknai suatu teks. Konteks sosial merupakan dimensi untuk menjelaskan bagaimana suatu teks diproduksi oleh individu atau kelompok pembuat teks. Menurut Van Dijk, analisis wacana memiliki 3 dimensi, yaitu teks, kognisi sosial, dan konteks sosial dengan kerangka sebagai berikut. Yang pertama yaitu teks. Melihat suatu teks terdiri dari tingkatan, yaitu struktur makro, kerangka suatu teks, dan struktur mikro. Struktur makro yaitu merupakan makna global atau umum dari suatu teks yang dapat diamati dengan melihat topik atau tema yang dikedepankan dalam suatu tulisan. Lalu tingkatan yang kedua yaitu kerangka suatu teks yang tersusun pada tulisan secara utuh. Jadi kerangka teksnya. Lalu tingkatan yang ketiga yaitu
lebih mengerucut struktur mikro, yaitu wacana yang dapat diamati dari bagian kecil suatu teks, yakni berupa kata, kalimat, proposisi, anak kalimat, parafrase, dan gambar. Lalu dimensi yang kedua yaitu kognisi sosial, merupakan kesadaran wartawan yang membentuk teks tersebut. Kognisi sosial ini penting dan menjadi kerangka yang tidak terpisahkan untuk memahami teks media. Pendekatan kognitif didasarkan pada asumsi bahwa teks tidak mempunyai makna, tetapi makna itu diberikan oleh pemakai bahasa, atau lebih tepatnya, proses kesadaran mental dari pemakai bahasa itu sendiri. Lalu dimensi yang terakhir yaitu konteks sosial, memanfaatkan dan mengambil analisis linguistik tentang kosakata, kalimat, proposisi, dan paragraf untuk menjelaskan dan memaknai suatu teks. Konteks sosial merupakan dimensi untuk menjelaskan bagaimana suatu teks diproduksi oleh individu atau kelompok pembuat teks. Hasil analisis data dan pembahasan dalam penelitian tentang analisis wacana yang memiliki 3 dimensi menurut Van Dijk, dengan objek kajian salah satu akun Instagram yaitu Lambe-Turah. Yang pertama yaitu pada teks. Teks yang terdapat pada akun anonim Instagram Lambe-Turah berisikan foto, video, caption, berupa judul yang menjelaskan foto atau video tersebut, dan tidak hanya menjelaskan pada tokoh atau orang yang dibagikan, tetapi juga pada iklan, misalnya iklan kecantikan, bisnis, dan lain-lain. Yang kedua yaitu kognisi sosial. Dalam tahap kognisi sosial, pengelola akun anonim Lambe-Turah setiap kali memberikan caption pada setiap foto atau video yang dibagikan, itu akan menjelaskan foto atau video itu sendiri sesuai dengan foto dan video tersebut. Kadang foto atau video yang dibagikan itu tanpa menggunakan caption atau kosong untuk hal-hal yang bersifat porno atau simbol-simbol seksualitas. Sehingga setiap followers atau netizen yang mengisi kolom tersebut akan berkomentar macam-macam yang mungkin saja sesuai maksud dari pengelola akun anonim Lambe-Turah tersebut, atau dengan caption yang kosong itu bisa memancing netizen untuk berkomentar yang tidak sesuai dengan isi dari foto atau video tersebut. Karena mungkin mereka akan bertanya-tanya maksud dari foto atau video tersebut itu apa tanpa adanya penjelasan di caption. Lalu yang ketiga yaitu konteks sosial. Dari komponen teks dan kognisi yang didapat pada foto atau video yang dibagikan, yang dilengkapi dengan caption tertentu oleh pengelola akun anonim Lambe-Turah, merupakan bentuk pesan dalam menyampaikan sebuah informasi yang dibagikan di akun sosial media yang bergenre entertaining gossip by sosial media. Sehingga dari banyaknya postingan foto atau video yang dibagikan berisi bagaimana sebuah akun anonim gosip yang tidak diketahui siapa pengelolanya atau anonim bisa dengan mudah menciptakan sebuah asumsi pribadi tentang apa dan siapa yang dibagikan di sosial media Instagram tersebut. Pada pembahasan yang ketiga ini, peneliti menggunakan penelitian fenomenologi menurut Edmund Husserl. Penelitian fenomenologi pertama kali dikemukakan oleh Edmund Husserl pada tahun 1859 sampai 1938. Beliau adalah seorang filsuf Jerman. Pada mulanya, penelitian ini dari penelitian sosial. Ada beberapa pengertian tentang fenomenologi menurut Husserl, di antaranya yaitu yang pertama, fenomenologi adalah pengalaman subjektif atau fenomenologikal. Yang kedua, fenomenologi adalah suatu studi tentang kesadaran dari perspektif pokok seseorang. Bagi Husserl, fenomenologi ialah ilmu pengetahuan atau logos tentang apa yang tampak atau fenomena. Fenomenologi dengan demikian merupakan ilmu yang mempelajari atau apa yang menampakkan diri, fenomenon.
Tahapan-tahapan penelitian fenomenologi Haslers yang diambil dari buku Metodologi Penelitian Komunikasi Fenomenologi, Konsepsi Pedoman dan Contoh Penelitian oleh Engkus Kuswarno, cetakan 2009, Widya Pajajaran, Bandung. Tahap yang pertama yaitu epoche, adalah pemutusan hubungan dengan pengalaman yang peneliti miliki sebelumnya. Dalam melakukan penelitian fenomenologi, epoche ini mutlak harus ada, terutama ketika menempatkan fenomena dalam kurung atau batching method. Semisal memisahkan fenomena dari keseharian dan dari unsur-unsur fisiknya, dan ketika mengeluarkan tanda kutip kemurnian yang ada padanya. Jadi, epoche adalah cara untuk melihat dan menjadi sebuah sikap mental yang bebas. Tahap yang kedua yaitu reduksi. Ketika epoche adalah langkah awal untuk tanda kutip memurnikan objek dari pengalaman dan prasangka awal, maka tugas dari reduksi fenomenologi adalah menjelaskan dalam susunan bahasa bagaimana objek itu terlihat, tidak hanya dalam term objek secara eksternal, namun juga kesadaran dalam tindakan internal, pengalaman, ritme, dan hubungan antara fenomena tanda kutip aku sebagai subjek yang diamati. Fokusnya terletak pada kualitas pengalaman, sedangkan tantangannya ada pada pemenuhan sifat-sifat alamiah dan makna dari pengalaman. Tahapan yang ketiga yaitu variasi imajinasi, adalah mencari makna-makna yang mungkin dengan memanfaatkan imajinasi, kerangka rujukan, pemisahan dan pembalikan, dan pendekatan terhadap fenomena dari perspektif, posisi, peran, dan fungsi yang berbeda. Tujuannya untuk mencapai deskripsi struktural dari sebuah pengalaman, bagaimana fenomena berbicara mengenai dirinya tersebut. Lalu di sini ada langkah-langkah dalam tahap variasi imajinasi. Yang pertama yaitu sistematisasi struktur makna yang mungkin dengan mendasarkan pada makna tekstual. Yang kedua yaitu mengenali tema-tema pokok dan konteks ketika fenomena itu muncul. Yang ketiga, menyadari struktur universal yang mengedepankan perasaan dan pikiran dalam kerangka rujukan fenomenal, seperti struktur waktu, ruang, perhatian, bahan, kausalitas, hubungan dengan diri dan dengan orang lain. Dan yang terakhir yaitu mencari contoh-contoh yang dapat mengilustrasikan tema struktur varian dan memfasilitasi pembangunan deskripsi struktural dari fenomena tersebut. Lalu tahapan penelitian fenomenologi yang terakhir yaitu sintetis makna dan esensi. Tahap terakhir dalam penelitian fenomenologi transendal adalah integrasi intuitif dasar-dasar deskripsi tekstual dan struktural ke dalam suatu pernyataan yang menggambarkan hakikat fenomena secara keseluruhan. Dengan demikian, tahap ini adalah tahap penegakan pengetahuan mengenai hakikat. Hasil analisis data dan pembahasan penelitian tentang 4 tahapan dalam penelitian fenomenologi menurut Edman, yaitu yang pertama, epoche. Meskipun peneliti memiliki akun Instagram yang juga mengikuti akun anonim Lambe Turah, namun peneliti tidak ikut terlibat dalam aksi komentar sehingga tidak berasumsi apapun mengenai berbagai konten yang dibagikan. Peneliti hanya mengikuti konten yang dibagikan dan bersifat bebas tanpa ikut terlibat dalam diskusi di kolom komentar. Namun, peneliti bebas berprasangka apapun dari apa yang peneliti baca dari setiap komentar para followers yang berkomentar pada salah satu konten pada akun anonim Lambe Turah tersebut. Hasil tahapan yang kedua yaitu reduksi. Karena tugas dari reduksi fenomenologi adalah menjelaskan dalam susunan bahasa bagaimana objek itu terlihat, maka di sini hasilnya peneliti juga menjelaskan setiap konten yang dibagikan ke Instagram dari Lambe Turah dalam susunan bahasa yang digunakan untuk menjelaskan isi dan konten tersebut. Hasil analisis data pada tahapan penelitian
Fenomenologi yang ketiga yaitu variasi imajinasi. Konten yang dibagikan dalam akun anonim Lambe Turah dimaksudkan menjelaskan bagaimana image objek atau yang dibicarakan bisa positif bahkan negatif. Dan setiap caption yang ditulis seringkali diajukan pertanyaan kepada followers atau netizen akun Lambe Turah tersebut, seperti menurut kalian gimana guys? Atau no comment lah. Ada lagi kalimat ada yang setuju tanda tanya. Lalu kalimat isi sendiri ya. Seperti itu. Caption ini dimaksudkan untuk mencapai deskripsi struktural dari sebuah pengalaman, di mana sebuah keadaan atau fenomena menjelaskan tentang dirinya. Jadi nanti netizen atau followers lebih banyak yang menanggapi dari caption tersebut. Tahapan yang terakhir yaitu sintetis makna dan esensi. Pada hakikatnya, segala konten yang dibagikan dalam akun anonim Lambe Turah ini hanya sebagai informasi yang menjelaskan foto atau video. Namun karena objek yang dibagikan kebanyakan adalah artis dan orang-orang yang sedang viral atau sedang menjadi perbincangan banyak orang, maka akun anonim Lambe Turah disebut sebagai akun gosip yang nilai kebenarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak menampilkan sumber yang jelas, namun hanya berupa foto yang diambil dari kamera handphone dan penjelasan di caption yang seadanya saja yang didapatkan oleh pengelola akun tersebut. Pembahasan yang terakhir yaitu kesimpulan dari penelitian. Kesimpulan poin pertama yaitu wacana menurut Van Dijk yang ditampilkan dalam sosial media Instagram akun anonim Lambe Turah. Jika dilihat dari teks berupa foto, video, dan caption, tidak hanya menjelaskan tokoh atau seseorang, tidak hanya membahas orang saja, tetapi juga pada iklan atau endorse. Artis atau tokoh yang dibicarakan sebagai pengantar untuk membuat sejumlah followers membaca. Semakin banyak followers atau netizen yang berkomentar di kolom komentar foto atau video, maka sejumlah pebisnis online di Instagram juga ikut berkomentar, namun bukan berisi komentar terhadap konten sesuai dengan konten, melainkan promosi produk yang dijualnya. Jika dilihat dari kognisi sosial, simbol-simbol yang ditunjukkan pada setiap foto atau video yang dibagikan di akun anonim Lambe Turah, namun tidak menggunakan caption, dimaksudkan agar followers atau netizen mengisi sendiri makna dari foto atau video yang dibagikan dan membuat mereka bertanya-tanya. Sehingga semakin mereka penasaran, semakin mereka sering mengunjungi akun Lambe Turah tersebut. Dengan harapan interpretasi pengelola akun Lambe Turah sama dengan komentar yang ditulis followers atau netizen di kolom komentar tersebut. Sementara dalam segi konteks sosial, merupakan bentuk dari pesan akun anonim yang bergenre entertaining gosip di sosial media. Pengelola akun Lambe Turah menciptakan asumsi pribadinya, pemikiran pribadinya tentang apa dan siapa yang ingin dia bagikan pada Instagramnya atau menjadi konten dalam Instagramnya. Lalu poin yang kedua yaitu fenomenologi menurut Edmund Husserl dengan 4 tahapannya menjelaskan bahwa dari tahap Poci hingga sintesis makna dan esensi dapat disimpulkan akun anonim Lambe Turah sebagai akun gosip yang nilai kebenarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak menampilkan sumber yang dapat dipercaya, namun hanya berupa foto yang diambil dari kamera handphone di mana si pemilik dan pengambil gambar tersebut pun tidak diketahui siapa. Dalam kaitannya dengan wacana dan fenomena akun anonim Lambe Turah,
bahwa segala konten yang ditampilkan di akun anonim Lambe Turah ini tidak hanya berisi updatean informasi yang sedang menjadi isu atau viral di media sosial saja, tetapi juga hal-hal lain yang coba diangkat dari pengelola akun anonim Lambe Turah mengenai artis, tokoh politik, atau hal-hal lain yang dianggap memiliki sisi unik, lucu, hingga memalukan. Selanjutnya, hal ini yang menjadi perbincangan dan memenuhi kolom komentar di konten yang dibagikan oleh si pengelola akun anonim Lambe Turah tersebut. Dan kesimpulan pada poin yang terakhir yaitu kaitannya dengan informasi dan ekonomi, bahwa akun anonim Lambe Turah juga melakukan transaksi bisnis endorse atau iklan kepada sejumlah pebisnis online. Pola promosi akun pebisnis online bisa masuk di setiap kolom komentar konten yang sedang dibicarakan. Bisa juga dibagikan langsung oleh pengelola akun anonim Lambe Turah melalui postingan produknya sendiri. Banyaknya postingan dan berulangnya promosi sudah disepakati antara kedua pihak, antara pebisnis online dan pengelola akun anonim Lambe Turah. Adanya pebisnis online yang mau menjajakan usahanya di akun Instagram orang membuktikan pebisnis online mampu membaca pasar bahwa kebutuhan informasi kini dapat dengan mudah, murah, dan cepat diakses melalui media sosial dengan jumlah penggunanya yang tidak sedikit pula. Dengan bukti dari website detik.com pada tanggal 17 September 2017, laporan Tetra Pak Index 2017 mencatat ada sekitar 132 juta pengguna internet di Indonesia. Sementara hampir setengahnya adalah penggila media sosial atau berkisar di angka 40%-nya. Angka ini meningkat lumayan dibandingkan tahun lalu, yang di tahun 2016 kenaikan pengguna internet di Indonesia berkisar 51% atau sekitar 45 juta pengguna, diikuti dengan pertumbuhan sebesar 34% pengguna aktif media sosial. Sementara pengguna yang mengakses sosial media melalui mobile berada di angka 39%. Jadi data ini diambil di sebuah website detik.com ya, dengan sumber yang sudah terpercaya. Jadi media sosial dianggap efektif dan cepat selain dalam menyebarkan informasi, melainkan media ekonomi juga. Baik, mungkin sampai sini penjelasan dari saya pada salah satu jurnal, yaitu tentang fenomena akun anonim di media sosial sebagai sumber informasi dan ekonomi, sebuah analisis wacana pada salah satu akun Instagram yaitu Lambe Turah. Jadi media sosial itu tidak hanya sebagai sumber informasi saja, tetapi bisa juga menjadi sumber ekonomi. Mungkin sampai sini, ada kurang lebihnya atau salah kata dan perbuatan mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.